Kita nunggu dulu sampai 10.15 ya, baru kita mulai. Oke, halo semua pagi teman-teman. Kenalin, aku Hasnat. Jadi di sini aku bakal jadi, aku bakal main, aku bakal sharing-sharing deh apa sih yang bakal kita lakuin di machine learning gitu. Nah, makasih dulu sebelumnya teman-teman yang udah datang, yang udah nyempetin waktunya hadir. Padahal sekarang hari Sabtu ya, jam 10. Padahal mungkin kalian ada yang mau jalan atau ada acara keluar gitu. Nah, aku bakal usahain materinya compact dan juga kalian bisa langsung cepat ngerti walaupun kalian baru mulai nyemplung di dunia machine learning gitu. Nah, aku juga sebenarnya sebagai mentor machine learning nggak sendiri, ada juga Kang Ardafa yang bakal jadi mentor kita juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi untuk pertemuan kali ini itu bakal sama aku yang handle. Aku mulai share screen dulu ya.
Ya kelihatan guys. Oh iya, kita di sini arahan dari pusat enggak terlalu formal ya teman-teman. Jadi kita santai aja. Ya, mungkin udah aman ya, udah ada slide-nya. Aman, aman. Sudah, Kak. Oke. Sudah terlihat, Kak. Nah, oke, mungkin kita pembukaan resmi dulu ya. Halo semuanya, kenalin, aku Hasnat, dan kebetulan aku di sini jadi mentor machine learning pada topik Python for Machine Learning. Nah, mungkin teman-teman yang mau lihat slide-nya secara keseluruhan saat ini juga bisa langsung scan aja QR code-nya. Aku tunggu beberapa detik ya, mungkin 30 detik cukup. Dan juga kebetulan kalau kalian mau connect ke LinkedIn, bisa langsung aja klik linknya yang ada di slide nanti. Nah ini ya kalau kalian punya LinkedIn juga, dan kebetulan aku punya pengalaman di dunia industri selama beberapa tahun, salah satunya ada di PT Glis Indonesia gitu. Jadi aku backgroundnya dari industri teman-teman. Oke, aku mungkin tunggu beberapa saat lagi untuk kalian nge-scan slide-nya untuk yang mau ngelihat secara keseluruhan gitu ya. Ini lumayan ada banyak sih. Tapi aku usahain kita 1,5 jam cukup lah ya. Oke, mungkin kita mulai aja. Nah, teman-teman kita bakal bahas apa aja sih hari ini? Salah satunya kita ada 2 subbab teman-teman. Ada AI in a nutshell, ada Python in machine learning juga. Nah, jadi aku sempat baca juga briefnya dari pusat bahwa ternyata eh, banyak dari teman-teman yang baru mulai gitu. Jadi istilahnya kita bakal mulai benar-benar dari zero dan kita bakal ngejelasin apa sih machine learning gitu. Mungkin aja kalian yang pilih topik machine learning itu ngerasa bahwa oh ini apa sih machine learning menarik juga nih, atau mungkin kalian sebelumnya udah tahu peluang di machine learning itu seperti apa, atau mungkin kalian iseng aja pilih karena bingung mau yang mana, akhirnya kalian milih divisi machine learning. Nah, oke, lalu juga ada Pythonnya, kita bakal bahas Python secara teknis, dan ini aku harap kalian bisa nangkep, aku bakal jelasin pelan-pelan gimana sih penggunaan Python, lalu juga library yang bakal dipakai nanti ke depannya apa, lalu juga kita bakal langsung hands-on di Google Colab-nya. Nah, jadi sebelumnya aku harap kalian udah baca juga premateri yang udah di-share di grup juga sama Kang Ervan kalau gak salah. Nah, kalian bisa baca-baca prematerinya dan kalian bisa untuk cobain Google Colab itu kayak gimana penggunaannya. Nah, pertama-tama AI in a nutshell. Oh ya teman-teman, disclaimer aja, yang bakal kita bahas hari ini itu cuma trailernya aja kalau di film. Jadi misalkan kalau teman-teman penasaran atau masih belum puas dengan materi ini, kalian boleh banget untuk coba-coba explore sendiri, karena pada dasarnya belajar itu nggak pernah berhenti ya, kayak gitu. Nah, AI in a nutshell. Jadi apa sih AI itu sebenarnya teman-teman? Mungkin teman-teman baru aja udah pada sering dengar kali ya. AI ini apa sih? Nat, AI ini ke apa sih? Oh, ChatGPT ya? Oh, mungkin Gemini ya? Oh, mungkin eh eh, aduh aku lupa yang generate image itu. Nah, Midjourney. Tapi intinya teman-teman, di sini ada beberapa pengertian dari para saintis juga ya. Ada 8 definisi dari beberapa researcher berbeda, tapi ada 4 pendekatannya gitu. Yang pertama adalah thinking humanly. Nah, ini kata Huygens dan juga ada Bellman. The exciting new effort to make computer things, machines with mind in the full and literal sense. Lalu juga di sini ada kata Winston juga, the study of the computations that make it possible to perceive,
reason and act gitu. Jadi komputasi yang berpikir secara rasional. Lalu juga ada acting humanly. Oh, kata Kurzweil, the art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people gitu. Jadi mesinnya dia bisa seolah-olah berinteraksi atau juga berekspresi seperti manusia. Atau juga ada yang acting rationally gitu. AI is concerned with intelligent behavior in artifacts. Ini kata Nielsen. Oke. Nah, ini mungkin definisinya tentang AI dulu. Kita bahas AI secara general ya teman-teman, belum ke machine learning. Karena pada dasarnya machine learning itu adalah bagian dari AI juga. Nah, di sini ada scope of AI. Seperti yang udah tadi aku bilang, kalau machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence, teman-teman. Ini slide-nya aku ngambil dari Bu Ayu, dosen ITB. Pinjam dulu slide-nya Bu Ayu. Nah, kurang lebih kayak gini. Ada AI, ada machine learning, dan di dalam machine learning itu ternyata ada deep learning. Di dalam deep learning ada gen AI, dan ada yang sering kita pakai juga, LLM, Large Language Model. Oke, mungkin aku bakal jelasin tipis-tipis ya, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama, ada LLM, Large Language Model. Nah, ini tuh apa sih? Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada familiar lah ya, pakai ChatGPT, Cloud, Cloud AI, itu bagus buat coding. Jadi teman-teman kalau programmer bisa cobain Cloud AI selain ChatGPT. Nah, lalu juga kalian bisa pakai Gemini, atau yang lagi familiar dan baru juga, katanya bisa ngalahin ChatGPT O1, teman-teman. Namanya adalah DeepSeek R1. Itu open source LLM dari China, bisa dicoba aja nanti. Nah, LLM itu ternyata adalah bagian dari generative AI, teman-teman. Nah, sebenarnya banyak sih sebenarnya dari bagian-bagian AI ini. Tapi yang bakal kita bahas hari ini adalah machine learning-nya. Nggak terlalu ke Gen AI ataupun deep learning. Nah, ada generative AI. Oke, lalu generative AI yang kayak gimana, Nat? Simpelnya adalah AI yang mana dia menggunakan data-data yang udah dilatih sehingga dia dapat mengenerate konten yang baru, teman-teman. Istilahnya kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau kalian tahu Midjourney. Nah, Midjourney itu kan Eh, generate data gambar kan. Nah, kurang lebih generative AI itu seperti itu sifatnya. Atau misalkan dia mengenerate suara. Nanti di akhir video kita bakal liatin nih contoh dari generative AI itu kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, itu tadi generative AI. Nah, lalu ada deep learning. Nah, deep learning ini menarik karena pada pertemuan 1, 2, 3, 4. Pada pertemuan 5, kita bakal belajar tentang deep learning ini lebih jauh dengan TensorFlow. Mungkin teman-teman udah pada familiar, ataupun mungkin masih baru dengar nih, wih ini apa nih deep learning gitu kan. Oke, deep learning itu salah satu bagian dari machine learning juga. Nah, tapi dia lebih cukup kompleks untuk nge-solve suatu problem gitu. Nah, contohnya gimana sih? Deep learning ini digunain di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian pakai yang namanya tuh Halo Google gitu kan. Atau Alexa, ataupun mungkin Siri, seperti itu. Yang mana itu adalah speech recognition. Nah, di atas dari deep learning, atau yang menghimpun deep learning, generative AI, dan LLM, oh itu ternyata ada machine learning. Nah, ini yang bakal kita pelajari. Dan di atas lagi ada AI yang lebih luas gitu. Oke, kita mungkin bakal lanjut. Nah, what is machine learning gitu kan? Mungkin tadi kita udah bahas terkait dengan pengertiannya ya, menurut para ahli. Nah, tapi di sini sekarang kita bakal bahas secara gambarannya. Soalnya kalau kata-kata doang kayaknya dirasa kurang pas ya, atau kurang paham gitu. Nah, here is a slightly more.
more general definition, teman-teman. Kata si Arthur Samuel, machine learning is the field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Nah, ini nih. Ini mungkin salah satu definisi yang cocok yang bakal jadi gambarannya teman-teman. Lalu juga ada yang lebih orientasinya ke engineering. Kata Tom Michel, a computer program is said to learn from experience A with respect to some task T and some performance measure P. If its performance on T as measured by P improve with experience. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya machine learning. Machine learning itu digunain di mana sih, teman-teman? Salah satunya ada di spam filter dan juga ada forecast company revenue. Nah, contohnya di spam filter. Teman-teman pasti udah pada punya email masing-masing lah ya. Ketika teman-teman buka emailnya, kalian pasti ngelihat ada suatu menu spam biasanya tuh. Dan ketika kalian lihat menu spam, wah ternyata banyak banget email-email yang gak jelas gitu kan. Mungkin itu entah kayak email promosi ataupun email-email fraud semacamnya. Nah, ini tuh sebenarnya pakai machine learning, teman-teman. Contohnya kayak gimana sih? Bayangin aja, teman-teman lagi ngoding. Mungkin kalian di sini ada yang backgroundnya sebagai programmer ya, memprogram sistem semacamnya kayak backend mungkin. Nah, ini juga mirip-mirip. Contohnya misalkan kalau kalian pengen memprogram spam filter dengan coding biasa, kita tahu kan misalkan email tuh punya beberapa karakteristik. Karakteristik yang paling menonjol dari spam filter itu adalah promosi gitu. Nah, misalkan dalam email itu ada pesan yang namanya penawaran. Nah, kalian mungkin kalau ngoding biasa, kalian bakal nulis if ada kata penawaran di emailnya, maka masukkan email ini ke menu spam gitu kan. Kategorikan ini sebagai spam. Nah, tapi ini dirasa kurang efisien karena spam filter atau email-email spam itu biasanya sungguh banyak banget gitu kata-katanya dan sulit untuk dideteksi ketika kalian ngoding biasa. Kalian mesti buat banyak banget aturan-aturan sehingga nanti kodenya bakal besar dan juga kompleks banget. Nah, oleh karena itulah diciptain machine learning gitu, yang mana kita cukup ngasih suatu contoh, oh ini nih contoh-contoh terkait dengan email spam. Nanti machine learning-nya dia bakal belajar sendiri dan juga dia bakal bisa untuk mengkategorikan email mana yang spam dan enggak. Jadi kita cukup kerja sekali dan machine learning-nya yang handle semuanya gitu. Enggak sekali juga sih, soalnya harus dioptimisasi juga modelnya. Nah, next ada forecast company revenue. Ini juga sering dipakai untuk memprediksi ya, machine learning itu sebenarnya. Untuk memprediksi kalau di perusahaan-perusahaan, kita bakal memprediksi forecastingnya ataupun kebutuhan dari stoknya. Nah, nanti kita bakal bahas objektif machine learning pada production. Ini ketika lihat machine learning algoritmnya mungkin kerasa, waduh Nat, ini kok banyak banget Nat. Eh, Teman-teman sebenarnya machine learning itu menarik banget kalau kalian belajarnya bukan berdasarkan uang aja, teman-teman. Kalau kalian belajarnya bukan berdasarkan salary gitu. Nah, ini ada machine learning algorithm. Algoritmanya kayak gini, lumayan banyak juga kan. Ada dibagi juga, ada algoritma regression kayak gimana, clustering gimana, decision tree, atau deep learning nih. Yang paling populer ada convolutional neural network. Nah, di machine learning algorithm ini, atau algoritma machine learning, nanti kita bisa memilih mana yang cocok untuk kasus kita ketika kita akan membuat suatu model machine learning untuk nyelesain problem. Kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti dipilihnya berdasarkan apa? Biasanya kita bakal milih modelnya, model machine learning, itu berdasarkan problemnya, ataupun berdasarkan datanya kayak gimana. Apakah datanya banyak atau kecil, ataupun
problemnya. Ini problemnya mesti ngapain sih? Oh, mungkin kita harus mengklasifikasi tanaman gitu. Kita berarti pakai classification dan algoritmanya. Kayak gitu. Nah, ini lalu selanjutnya ada machine learning, tipe-tipe machine learning. Nah, di sini aku ngambil tipe machine learning supervision gitu. Jadi kayak gimana sih? Jadi jenis-jenis machine learning itu ada beberapa teman-teman. Mungkin tadi kalau algoritmanya udah banyak, kayaknya nggak cukup banyak lagi ya kalau bukan bagian-bagian lain yang dibahas. Nah, salah satunya di jenis-jenis machine learning itu ada supervised learning, unsupervised, reinforcement. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar ini, atau mungkin udah ada yang jauh nih tapi pengen mendalami lagi. Itu bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya teman-teman, jadi stay tune ya. Di pertemuan 2, 3, 4 itu kita bakal lebih mendalam gitu. Lebih seru lah pokoknya. Jadi tetap datang ya. Nah, yang pertama ada supervised learning. Supervised learning ini kayak gimana sih? Aku bakal jelasin secara simpel juga buat teman-teman yang mungkin baru join di machine learning ya, atau pembelajaran mesin. Jadi simpelnya gini, ada suatu murid dan ada guru. Guru ini bakal ngasih contoh soalnya dan jawabannya gitu. Nanti otomatis murid ini kan diawasi oleh gurunya. Nah, nanti ketika dia dikasih data-data yang baru, dia udah bisa nih untuk bisa ngerjain soalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau unsupervised learning, dia atau mesinnya belajar tapi tanpa diawasi. Jadi mesinnya dipaksa untuk mengenali pola-pola yang ada di data kayak gitu. Lalu ada yang namanya reinforcement learning. Nah, lalu ada yang namanya reinforcement learning. Ini kayak gimana sih reinforcement learning tuh? Jadi simpelnya adalah ketika reinforcement learning, ketika machine learningnya dikasih punishment ataupun rewarding gitu. Jadi ketika machine learningnya melakukan hal yang benar, oh maka dia dikasih hadiah. Dan misalkan machine learningnya berbuat hal yang salah, dia dikasih hukuman. Ini tuh reinforcement learning biasanya digunain ketika kita bikin bot game, teman-teman, kayak gitu. Mungkin pernah lihat ya video tentang bot atau AI yang main Flappy Bird. Nah, jadi kan banyak tuh Flappy Bird-nya. Awal-awal dia salah terus, tapi lama-kelamaan AI-nya makin pinter dan dia bisa ngelewatin obstacle Flappy Bird itu. Itu pakai reinforcement learning. Jenis-jenis dari pembelajarannya. Admin notif, guys. Next. Nah, kita bakal bahas sebenarnya apa sih tujuan machine learning? Kenapa mesti machine learning gitu kan? Nah, kita bakal bahas ini dari kacamata industri ya teman-teman, karena background aku kebetulan dari industri juga. Kita bakal bahas machine learning objektif pada production. Nah, sebenarnya ada dua, cukup dua aja teman-teman. Tujuan dari machine learning itu. Yang pertama apa? Yang pertama, machine learning digunakan untuk meningkatkan revenue perusahaan, teman. Yang kedua, machine learning digunain untuk bisa reduce operational cost. Karena mungkin kalau teman-teman punya bisnis sebelumnya, mikirin OPEX itu yang harus dibayar tiap bulannya, pening juga rasanya. Jadi kita berusaha untuk meminimalkan operational cost seminim mungkin gitu guys. Tapi jangan mangkas gaji programmer juga ya, kasihan. Apalagi yang di bawah UMR. Nah, salah satunya ada apa? Improve revenue. Kita bakal bahas ini lebih detail teman-teman. Nah, improve revenue. Ini kebetulan aku dapat beberapa sharing-sharing ini dari Mas Tia Budi. Jadi Mas Tia Budi ini sedikit cerita aja teman-teman. Dia adalah machine learning di tiket.com dan kebetulan waktu kemarin ada yang namanya Google Dev atau DevFest. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang ikutan ya. Aku lihat pasti udah ada yang ikutan lah ya di Google Dev 2024 kemarin. Nah,
Di situ Mas Tia Budi dia cerita kalau di tiket.com kasusnya yang machine learning digunakan itu ternyata untuk improve revenue di bagian apa? Di bagian search rank page-nya gitu. Visibility in search results. Jadi tiket.com itu kasusnya gini. Tiket.com itu kan punya yang namanya hotel-hotel ya. Jadi misalkan teman-teman yang mau booking hotel di sana itu bisa. Nah, problemnya adalah kan kita bingung ya sebagai user, hotel mana sih yang harus kita tempatin? Dan pasti di situ ada rekomendasi-rekomendasi hotel-hotel mana nih yang bagus. Nah, di sini problemnya. Hotel-hotel yang bagus itu biasanya punya rating tinggi, misalkan bintang 5 ratingnya tuh. Ratingnya 5. Sedangkan hotel yang rendah itu pasti ratingnya 2 atau 3. Nah, otomatis rekomendasi rekomendasi pencarian atau rekomendasi menunya itu nampilin hotel-hotel yang ratingnya tinggi dong, supaya usernya nyaman. Nah, tapi gimana misalkan ada hotel baru yang dia belum punya pengunjung sama sekali? Otomatis kan ratingnya belum ada apa-apanya ya dibandingkan sama hotel yang udah lama. Nah, disitulah machinery-nya bekerja gitu. Gimana nih cara hotel yang baru ini dia bisa tampil dibandingkan dengan hotel-hotel yang udah punya rating tinggi sebelumnya, kayak gitu. Nah, di sini pakai machine learning. Lalu dari reduce operational cost-nya juga, salah satunya ada email extraction for plane ticket scheduling. Jadi misalkan teman-teman di sini ada yang pengen reschedule tiket pesawatnya. Misalkan teman-teman bakal ke Singapura bulan depan nih. Ternyata teman-teman ditelepon sama mama misalkan bahwa ada acara di bulan depan, jadi kamu harus stay di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak mau mesti rescheduling tiketnya dan kita otomatis rescheduling dong di aplikasinya. Nah, ini digunakan juga di tiket.com di mana kita mesti rescheduling tiket dan kita mendapatkan konfirmasi untuk bisa rescheduling melalui email, teman-teman. Dan di sini eh, machine learning-nya bekerja untuk mendapatkan data dari email tersebut yang mana nanti diolah di internal. Jadi sehingga itu bisa diotomatisasi lah gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, itu tadi production. Oh ya teman-teman, kalau yang sekarang udah join di Google Developer Group, untuk tahun ini, tahun 2025, aku harap teman-teman bisa join juga di Google Cloud ataupun di DevFest tahun 2024 ya. Tahun 2025. Karena nanti pastinya bakal seru-seru lah. Kalau teman-teman baru dengar apa sih itu Nat? DevFest 2025 ataupun Google Cloud 2025, itu singkatnya adalah suatu acara komunitas di mana nanti kita bakal sharing-sharing bareng antar developer, yang mana nanti ada pembicara yang diundang dan mereka itu kece-kece dan keren-keren lah dari industri. Nanti teman-teman bisa belajar banyak di sana dan biasanya dia adanya di akhir tahunan antara itu bulan Desember ataupun bulan November gitu. Nah, jadi teman-teman yang udah join sekarang dan kalian udah dengar ternyata ada event juga nih, event Google Cloud dan Google DevFest. Itu kalian wajib join ya, teman-teman. Karena ketua Google Developer Group sekarang yang di Telkom namanya Kang Emir juga join kemarin. Jadi ketuanya aja join, masih kalian enggak sih? Kayak gitu. Nah, oke. Next. Nah, mungkin dari slide ini kalian bisa lihat ya. Kalian pasti udah tahu aku bakal bahas apa. Yap, betul teman-teman. Tren kedepannya gimana sih? Tren ke depan machine learning itu gimana? Ini pasti bakal menarik banget ya. Jadi simpelnya, World Economic Forum itu baru aja ngerilis data pada awal bulan kemarin, bulan Januari, terkait dengan job-job yang ada di masa depan atau pekerjaan yang ada di masa depan. Kalian tadi yang udah nge-scan bisa langsung lihat aja mungkin ya nih. Ada sumbernya aku cantumin juga. Ini lumayan panjang sih PDF. Nah, tapi singkatnya atau briefnya kayak gini teman-teman. Jadi, ada kurang lebih 92 juta.
pekerjaan yang bakal digantikan, teman-teman. Dan 1090-nya tetap, akan tetapi ada 170 juta pekerjaan baru yang dibuat atau tercipta gitu. Nah, teman-teman, ini tuh pertandanya apa sih? Mungkin 92 juta ya. Nah, ini masih lebih sedikit nih daripada job yang tercipta. Oke, mungkin teman-teman mikir gitu. Jadi ngerasa, well, sayangnya kita di Indonesia, guys. Kecuali kalian kerja remote itu mungkin baru bisa. Jadi intinya pekerjaan-pekerjaan 92 juta ini bakal banyak yang tergantikan. Mungkin salah satunya adalah kasir ataupun akuntan seperti itu ya. Mungkin akuntan enggak, tapi bakal banyak yang digantiin karena pekerjaannya bisa di-solve lebih cepat dengan bantuan AI kayak gitu. Nah, tapi yang pengen aku sampaikan ke teman-teman adalah bahwa di era yang sekarang ini persaingannya makin ketat dan teman-teman mau nggak mau harus adaptasi supaya teman-teman bisa survive di dunia pekerjaan kan, mau nggak mau gitu. Apalagi kalian udah kuliah bayar mahal-mahal, kan teman-teman nggak mau ya, udah kuliah bayar mahal-mahal tapi nggak ada returnnya gitu. Return of investmentnya 0% kan, nggak enak gitu kan. Apalagi kalau misalkan dananya dari investor, dari ortu gitu. Nah, tapi ada 170 juta pekerjaan yang tercipta, teman-teman. Nah, ini artinya apa? Ini artinya banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa kita masih maksimalkan gitu. Karena ada 170 juta dan PR-nya adalah kalian mau belajar atau enggak, itu aja. Dan juga kesempatannya, aku yakin 100% kesempatannya lebih besar di luar negeri, teman-teman. Jadi kalian eh, yang mau bermimpi pindah di luar negeri dan kerja di sana itu, ataupun yang pengen kerja remote tapi kerja di perusahaan luar negeri, sekarang itu possible banget, teman-teman. Jadi kalian gak usah takut, ah ini mah kayaknya terlalu mimpi dan enggak, teman-teman. Teman aku ada yang kerja di perusahaan luar negeri dan gajinya udah lumayan tuh. Apalagi dia cuma 1 tahun di atas aku, gajinya udah dua digit, teman-teman. Padahal dia masih kuliah. Gila nggak tuh? Emang gila. Dia jenius. Nah, sedikit ceritanya itu aja. Nah, ada top 10 fastest growing skills by 2030 gitu. Salah satunya ada AI dan Big Data, yang sekarang lagi kita bahas. Ada Network and Cybersecurity, Technological Literacy, dan sisanya bisa kalian baca sendiri ya. Intinya adalah number one is AI, teman-teman. Ya, jadi kalian yang masuk ke sini, lalu kalian yang pilih divisi machine learning, itu aku anggap kalian visioner lah, teman-teman. Karena kalian bisa baca peluang, kalian fokus ke future oriented. Ini aku kasih apresiasi yang besar, teman-teman, yang udah rela untuk pengen keluar dari zona nyaman dan belajar hal baru gitu kan. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang backgroundnya dari programmer gitu, atau mungkin UI UX. Ini aku appreciate banget, ataupun kalian yang baru masuk AI dan Big Data. Ini artinya apa? Kebutuhan akan AI dan Big Data itu makin besar di industri, yang mana artinya ada kebutuhan, pasti ada permintaan. Eh, Kebutuhan dan penawaran, sorry maksudnya kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah bakal makin banyak nih pekerjaan yang ada di bidang AI dan Big Data ini. Jadi kalian diharapkan kompetisinya nggak sebegitu ketat dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kayak gitu. Di sini katanya. Nah, lalu ada yang selanjutnya ada top fastest growing jobs. Ada big data specialist, fintech engineers, AI and machine learning specialist, software and application developer. Dan ini yang lagi growing, pekerjaan yang lagi growing. Jadi teman-teman mungkin kalau yang sekarang masih semester-semester awal, itu bisa cocok nih untuk belajar ini. Kita nyuri start lah istilahnya. Kayak gitu. Jadi nanti ketika teman-teman intern, itu teman-teman udah ada pengalaman pada karir yang teman-teman mau tuju. Dan ketika lulus dari sini, Telkom University, kalian diharapkan udah bisa langsung dapat kerja sebulan ataupun sebelum lulus kuliah. Semoga gitu ya.
Nah, lalu juga ada quote teman-teman ini yang aku suka. AI is not a competitor, it is expensive. AI still requires humans as subject matter experts. Nah, ini quote-nya aku curi dari slide teman aku. Thank you, Rafka. Nah, jadi istilahnya apa teman-teman? Mungkin dari teman-teman di sini yang ngelihat data ini ngerasa, wah gila, pekerjaan gue bakal tergantikan nih sama AI gitu kan. Well, eh tolong di dulu guys. Nah, thank you yang udah di Oke, emang bener sih sebenarnya 92 juta bakal tergantikan, tapi AI masih mahal teman-teman. OpenAI aja, walaupun revenue segitu banyaknya, tapi pengeluaran untuk ngetrain model dia masih 2 kali lipat dari revenue, yang artinya apa? Betul sekali teman, mahal sekali itu. Dan juga AI masih membutuhkan humans gitu. AI, lalu yang buat AI-nya siapa dong? Kalau bukan manusia kan gitu. Nah, itu adalah bahasan kita terkait dari subbab AI in a nutshell. Nah, sebelum kita berlanjut ke subbab yang berikutnya, yakni adalah Python in machine learning, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nih. Coba aku buka Q&A bentaran ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke subbab selanjutnya. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Anjir, kalau Izin bertanya Kak, yuk, eh, kalau misalnya AI yang bisa pahamin bahasa manusia itu maksudnya kemana Kak? AI yang bisa pahamin bahasa manusia. Bisa dikasih contohnya kayak gimana? Contohnya kan kalau di GPT kita kan ngomong pakai misal Indonesia, bahkan kalau kita misalnya ngetik pakai bahasa gaul, AI-nya ngerti gitu ya. Iya, ya. Nah, cara bikin kayak gitunya itu kita harus fokus bagian mana gitu Kak? Oke. Terima kasih Kak. Oke. Oh ya, namanya tadi siapa? Ukasyah Kak. Oke, Ukasha ya. Nah, ini Ukasha menarik nih. Oh ya, teman-teman, kebetulan aku nanti di akhir bakal bahas terkait yang Ukasha mention ya, atau yang Ukasha tanyain. Nah, itu ada di bagian ini, teman-teman. Di bagian LLM gitu. Kalau tadi ya, mungkin ChatGPT kenapa sih bisa mengerti apa yang kita ketik atau yang kita input ke dalam ChatGPT-nya. Nah, ini adalah language model. Nah, lebih nanti ada lagi subbab materi yang lain namanya NLP, Natural Language Processing. Nanti Ukasha bisa dalamin lagi aja bagian LLM ini ya, Oke. bagian LLM. Kalau misalnya kita mau punya LLM atau tadi apa N N NLP ya. NLP Iya, betul. Natural apakah Language terus Processing. terus belajar machine learning dulu apa bisa langsung ke situ aja gitu Kak? Nah, ini eh, baik lagi ke kebutuhan Ukasha. Ukasha nanti ke depannya mau kayak gimana nih? Soalnya ada juga eh, Gen AI spesialis. Banyak juga sih sebenarnya dari dari percabangan job-job di dunia pekerjaan ya. Nah, tapi aku saranin mumpung Ukasha sekarang semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 1 Kak. Mbak. Oke, Semester 2 kalau berarti sekarang. oh ya dua ya. Kalau semester 2 sekarang aku saranin Ukasha explore aja semuanya, pelajarin aja semuanya. Nanti ketika Ukasha udah nyemplung, nanti tinggal dipilih nih, mana yang paling enak gitu, atau yang paling cocok sesuai dengan passionnya Ukasha kayak gitu. Ya, Ya. jadi Baik Kak, dipelajarinya terima jam, kasih jawabannya Kak. yoi sama-sama. Ada lagi teman-teman? Sebelum kita masuk ke teknis nih, aku bakal coba jelasin secara secara sederhana banget supaya kalian bisa cepat ngerti gitu. Oke, ini Muhammad Al Abrar, dia raise hand. Boleh pertanyaannya? Izin bertanya Kak, Ya. kenalin nama aku Abrar. Aku mau Hmm? menanya ini Kak, dalam dunia konsultan kira-kira machine learning ini bakal berhubungan nggak Kak? Oke, Terima mantap kasih Kak. Albert. Ini ya, thank you pertanyaan. Ini menarik nih. Eh, dunia konsultan. Wow, kebetulan karena background aku dari Gits ya, teman-teman.
dari Gates Indonesia, jadi dia konsultan juga. Banyak sekali perusahaan-perusahaan company dia yang minta jasa konsultan untuk bisa ngasih insight juga nih terkait dengan perkembangan produknya gitu. Nah, jadi kalau dari pertanyaan Abrar tadi, konsultan pentingnya di mana sih terkait AI ya? Itu untuk sekarang, apalagi demand yang tinggi, perusahaan sekarang lagi gencar-gencarnya untuk develop produk AI-nya juga, ataupun yang pengen integrasiin AI ke dalam perusahaannya gitu. Nah, jadi teman-teman, misalkan ada perusahaan multinasional, itu kemungkinan fee-nya bakal besar banget ya teman-teman. Jadi AI itu sekarang karena lagi hype-hype-nya juga ya. Semoga aja belum bubble. Nah, jadi di konsultan lagi banyak juga dibutuhin terkait dengan AI konsultan ini. Kayak gitu, Abram. Apa ada lagi? Puas ya, Itu saja Abram? Kak, terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Oke, yang raise hand ada Prama Arya Pradana Trisnan. Ya, boleh. Tanyanya. Ya, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya sudah jelas? Aman, jelas-jelas. Ini panggilannya apa nih? Prama aja sih. Prama aja, oke. Iya. Tangan. Ya. Jadi aku punya pertanyaan sih, tapi ini kayaknya udah sering ditanya juga. Itu kenapa AI kalau kalau nanyanya tuh udah kayak ya contohnya kayak ChatGPT, kalau nanyanya tuh topiknya udah kayak spesifik gitu, atau spesifik tuh bahasanya suka kasih yang kurang tepat lah. Sama katanya juga yang aku masih bingung tuh, katanya kalau data setnya kayak data di perpustakaannya kalau udah mulai banyak suka kurang tepat juga gitu hasilnya. Itu kenapa ya? Oke. Thank you, Prama, atas pertanyaannya gitu ya. Tadi bahas tentang, misalkan ChatGPT kenapa sih untuk jawabannya kadang suka ngawur ya, apalagi mungkin teman-teman ada yang lempar soal kalkulus ke sana, kok jawabannya salah. Jangan gitu ya teman-teman, belajar ingat. Nah, oke, pertanyaannya kenapa sih ChatGPT atau misalkan Gemini itu kurang akurat? Karena simpelnya teman-teman, mereka itu punya banyak banget parameternya di dalamnya gitu. Jadi kalau teman-teman pernah cek-cek nih sekilas terkait dengan spesifikasi modelnya, model ChatGPT-nya, itu rata-rata billionnya banyak banget parameternya. Misalkan ada yang 70 billion gitu kan. Itu artinya apa? Informasinya semakin banyak teman-teman. Jadi ChatGPT-nya itu bisa aja dia ngambil dari banyak informasi dan kadang-kadang dia halusinasi teman-teman. Halusinasi ini artinya apa sih? Dia semakin mengarang lah, simpelnya kayak gitu. Ya, dia semakin mengarang. Nah, cara ngakalinnya kayak gimana sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang udah memperdalam juga tentang Gen AI ataupun LLM juga. Nanti kita bakal bahas deh itu karena aku juga sempat ke sana. Nah, cara ngakalinnya adalah dengan cara kita ngasih pengetahuan spesifik gitu terkait dengan model LLM-nya atau ChatGPT-nya. Pengetahuan spesifik ini bisa kita sebut dengan contoh metode fine tuning. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar ya, metode fine tuning. Jadi istilahnya kita bakal ngasih pengetahuan umum yang kita punya dan dikasih ke ChatGPT, ini ChatGPT belajar pengetahuan ini. Jadi misalkan ketika ditanya, ChatGPT-nya bakal bahas yang didapat dari pengetahuan yang udah kita kasih. Simpelnya kayak gitu. Nah, biasanya aku juga dikasih tahu sama Kang Arifal, dia dosen ITB juga. Kebetulan waktu ada tahun kemarin kita sempat ketemuan, dia bilang kalau misalkan emang ngawur gitu, coba deh di-cut gitu, hilangin pengetahuan ChatGPT-nya atau model LLM-nya nggak perlu, dibuang aja dulu gitu. Ketika udah dibuang, nanti kan dia makin sedikit ya. Nah, biasanya dia halusinasinya udah berkurang kayak gitu. Apa menjawab, Rama? Sudah cukup menjawab. Terima kasih ya. Oke, siap-siap. Oke, mungkin 3 aja dulu ya teman-teman, karena kebatas waktu banget. Sebenarnya briefnya dikasihnya 1,5 jam teman-teman. Jadi mau nggak mau, apalagi kita belum masuk ke teknis, semoga cukup lah ya. Oh iya ini. Nah, Python for Machine Learning teman-teman. Nah ini ada arahan juga dari pusat. Ini spesifiknya dari Kang Ardava ya. Kang Ardava pasti ada di sini nih. Dia bilang jangan terlalu advance ya. Yang beginner friendly aja kalau mau nambahin kontennya. Oke. Pertama-tama denger ini, wah siap Kang. Tapi ketika lihat kurikulumnya, waduh,
kita mesti achieve objektif ini nih di pertemuan kali ini. Yang mana objektif kita kali ini adalah kita bakal memvisualisasikan data dan juga eksplorasi data, teman-teman. eh Mungkin yang baru mulai aku bakal jelasin pelan-pelan supaya kalian bisa cepat ngerti lah kayak gitu ya. Mau gak mau ya harus agak intermediate lah. Semoga bisa paham ya teman-teman. Pasti teman-teman yang semester 1 udah pada belajar statistika kalau yang dari Fakultas Informatika, apalagi ada sains data ataupun sistem informasi atau teknologi informasi prodinya. Nah, kalau kalian udah belajar statistika, sebenarnya kita ngulang statistika lagi sih, teman-teman. Kalian udah pernah dengar EDA mungkin ya. Nah, kita belajar dulu. Kita mulai dulu aja dari Python. Python. Kenapa Python? Kenapa sih yang digunain kebanyakan tuh Python di machine learning selain Rust gitu kan, teman-teman? Well, simpelnya adalah Python ini populer, teman-teman. Jadi Python ini, mungkin yang baru dengar Python ini apa sih teman guys atau not? Python ini simpelnya adalah bahasa pemrograman ya. Dia diciptain sama Guido van Rossum pada tahun 1991. Wah, ini udah cukup tua ya. Udah ada 30 tahunan nih. Nah, kenapa Python digunain di machine learning gitu? Simpelnya adalah Python streamline syntax allows experts to spend more time working out solutions to complex machine learning issues rather than focusing on the language complexity, teman-teman. Jawaban singkatnya adalah karena Python ini easy to use. Ketika kita ngelihat sintaks-sintaks Python, dia sungguh cukup gampang dibaca dibandingkan Java. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah cobain Java, bahasa Java ya. Wah, itu mungkin yang dari Prodi RPL di sini ada. Kalian kan belajar Java tuh semester satunya mantap gak tuh? Nah, tapi kalau Python dia lebih mudah, teman-teman, bahasanya. Jadi expert dia nggak harus fokus di bahasa pemrogramannya. Mereka cukup fokus untuk bisa nyelesain problem yang kompleks di machine learning. Kayak gitu. Jadi fokusnya dia lebih ke problem machine learning-nya daripada ke bahasanya. Jadi Python dipilih karena itu. Nah, di sini setelah Python kita bakal bahas tentang library apa aja sih yang sering digunain di machine learning ya, teman-teman. Nah, ini mungkin aku jelasin dulu big picture-nya ya. Sebenarnya dari materi ini, jujur aja sedikit cerita teman-teman. Aku pengen nambahin nih terkait dengan Python, materi Python gitu. Tapi ketika tahu briefnya 1 jaman gitu kan, wah ini pasti apa ya, istilahnya cukup terbatas lah waktu kita. Alhasil mau nggak mau Python-nya setelah beberapa pertimbangan aku drop materi Python-nya karena sebenarnya Python itu bisa kalian pelajari juga di website ataupun channel YouTube gitu kan. Dan juga teman-teman kalau misalkan yang buka premateri itu aku udah buatin juga prematerinya di mana sih kalian bisa belajar Python dan nanti kalian bisa baca-baca juga ya premateri itu. Itu udah dikirim kok di grup. Jadi nanti tinggal di scroll aja di atas. Nah, karena sumber belajar Python itu banyak ya, jadi aku bakal fokus aja ke essentialnya, yang penting-penting aja dulu. Karena balik lagi ini trailer teman-teman. Ketika teman-teman udah pulang dari sini nih, kalian aku harap bisa belajar lebih banyak lagi ya, lebih eksplor lagi lah gitu Kak. Coba tanamin lagi rasa penasarannya, wih apa nih interesting banget nih kan gitu kan. Jadi jangan cuma soal cuan aja, kalian belajar machine learning gitu. Nah, Python libraries are collection of pre-written code and functions that extend the capabilities of the Python programming language. Oke, jadi sebenarnya library ini ada di seluruh bahasa pemrograman ya teman-teman. Tapi yang bakal kita bahas kali ini adalah spesifik ke library Python-nya. Nah, Python punya banyak library, tapi library itu apa sih sebelumnya? Oke, jadi istilahnya simpelnya gini. Kalian sebagai programmer atau yang udah pernah ngoding ya teman-teman, kalian sering banget nih pakai library, biasanya karena apa? Biasanya karena
kita tinggal make aja kan sebenarnya. Kita tinggal pakai kode yang udah dibuat sama orang lain ke kode kita sendiri. Kita pakai yang namanya library. Kayak gitu. Nah, library adalah collection of pre-written code. Jadi adalah sebuah koleksi dari kode-kode yang udah ditulis dan juga function, sehingga yang functionnya tuh bisa mendukung capabilities kita sebagai programmer gitu. Nah, di sini ada Pandas, Matplotlib, ada scikit-learn, NumPy, Seaborn, TensorFlow. Ini NumPy atau NumPy ya, lupa. Nah, di sini ada kegunaannya masing-masing teman-teman. Nanti aku bakal jelasin juga sedikit lebih detail. Salah satunya ada Pandas. Ini nanti Pandas bakal kita gunain juga teman-teman. Kita sampai jam berapa ya? Cukup gak ya waktunya? Bentar. Bentar ya guys. Oh, 11.45 teman-teman. Masih ada 45 menit lagi lah. Nah, Pandas. Pandas ini digunain untuk menganalisis data ya teman-teman. Lebih jauh lagi kita bakal menganalisis data-data tabular seperti itu atau data-data tabel. Lalu juga ada NumPy. Nah, ini kita biasanya bekerja untuk memanipulasi data-data yang ada pada array. Nah, mohon diingat teman-teman, mungkin teman-teman di sini karena aku gak bakal jelasin bahasa Python, diharap teman-teman bisa, kalau yang belum pernah nyentuh Python, bisa coba baca-baca juga source-source dari luar ya, entah itu W3 School atau Python Learn atau segala macamnya. Nah, di array ini cukup unik nih, Python di array, jadi ada banyak tuh, nggak seperti array-array yang ada di bahasa pemrograman lain. Kalau di Python itu ada kurang lebih 4 cara untuk kita storing variabel gitu. Ada sets, tuple kalau nggak salah, lalu ada dictionary, sama satu lagi apa ya, lupa tuh, sama list. Nah, jadi array-nya lumayan cukup banyak tuh, dibaca-baca ya teman-teman. Lalu ada visualization utility, ada Matplotlib sama Seaborn. Ini kita gunain untuk apa sih teman-teman? Kita gunain ini untuk bisa memvisualisasikan data yang kita punya teman-teman. Kayak gitu. Nanti kita bakal banyak pakai Matplotlib nih. Lalu ada scikit-learn dan TensorFlow. Ini library juga yang bakal kita pakai nantinya di pertemuan ketiga dan keempat dan kelima berarti. Nanti kita bakal bahas juga deep learning-nya. Kayak gitu. Nah, kita sedikit lebih detail ke NumPy. Nah, NumPy used to process numerical data stored in arrays, such as finding the mean, median, performing matrix, calculation, and so on, kayak gitu teman-teman. Dan cara pakainya nanti import NumPy as NP, ini NP sebagai alias aja. Jadi ketika kalian pakai kodenya, kalian cukup tulis NP gitu. Nah, ini walaupun bisa digunakan simple ya sebenarnya. Untuk mean, median, matrix calculation, NAT ini kan bisa di Excel NAT gitu kan. Well, kita bakal kerja pakai Google Colab teman-teman, jadi kita bakal banyak gunain NumPy ini. Next ada Pandas. Pandas is a library built on top of other libraries like NumPy and Matplotlib, designed to assist in data analysis teman-teman. Nah, jadi Pandas juga bakal kita gunakan banyak banget nih untuk bisa menganalisa data-data yang kita punya ya. Nah, Pandas is versatile, serbaguna for data processing tasks, including data cleaning, basic visualization, mathematical operations, creating data frames, and encoding. Nah, teman-teman, nanti kita bakal belajar data processing juga dan feature engineering di pertemuan selanjutnya sama Kang Ardava. Jadi stay tune ya teman-teman. Stay tune aja teman-teman. Tamatin lah kalau bisa GD2 saya sampai tamat ya. Karena yakin 100% pasti ada seleksi alam sih. Nah, next ini gimana sih cara pakai Pandas? Nah, seperti yang udah aku bilang, Pandas ini buat menganalisa data ya. Nanti kita bisa main-main sama datanya. Contohnya gini. Ini kita bakal mendefinisikan series sama data frame kayak gini. Kita nanti contohnya, kita masukin data-data 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan namanya angka.
Nanti ngeprint seperti ini 1, 2, 3. Ini indeksnya ya teman-teman, jadi urutannya. Nah, lalu ada juga data frame kayak gini. Ini tulis angka, judulnya, hurufnya, dan ketika di print seperti ini. Ini ada penggunaan-penggunaannya. Contohnya ada menampilkan kolom kayak gimana, menampilkan 5 data teratas kayak gimana. Nah, ini nanti kita bakal pakai juga ya teman-teman di head-ons-nya. Menampilkan 3 data terbawah, menampilkan informasi dari data kayak gimana, df.info. Nih, ini yang tadi aku bilang, kita pakai library dan kita pakai fungsi yang udah ditulis sama orang lain, teman-teman. Nah, di sini ada fungsi yang namanya info. Nah, info kurung buka kurung tutup, ini sebenarnya kodenya banyak di belakang layar, teman-teman. Tapi kita cukup panggil kayak gini aja dan dia hasilnya kayak gini. Lalu ada menampilkan null value, menampilkan total null value. Nah, ini ada banyak juga contoh-contohnya. Nanti di akhir ada juga barcode untuk kalian bisa nge-scan lagi, teman-teman. Dan setelah meet, nanti ada Kang Ervan yang bakal nge-share juga slide PPT-nya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang nggak keburu nge-scan tadi di awal, tenang aja, slide-nya bakal dibagiin, teman-teman. Ini duplikat data duplikat, merupakan hapus nilai, bla bla bla. Nah, kita next ya teman-teman, takut biar keburu. Tadi kita udah bahas pandas sama NumPy ya. NumPy sama pandas, kita bakal bahas tentang visualization ini. Ada Matplotlib dan Seaborn, teman-teman. Both can be used to visualize data in many different ways, including distribution plot, pie plot, scatter plot, bar H plot. Nah, teman-teman yang udah belajar statistika pasti udah kenal deket lah ya sama ini. Nah, udah pada deket lah ya sama ini. Ada distribution plot, scatter plot, pie plot. Nah, teman-teman, kita kemungkinan besar kalau yang ada matkul statistika bakal ngulang juga di pertemuan kali ini. Kita bakal memvisualisasikan data karena itu objektif kita hari ini. Jadi, harusnya kalian udah pada familiar lah dengan ini ya. Cuma bedanya, kalau kalian yang matkul statistika ngerjainnya di RStudio, kita bakal ngerjainnya di Google Colab kayak gitu. Nah, Seaborn is essentially built on top of Matplotlib, allowing for their combined use. Nah, karena Seaborn dibuat di atas library-nya Matplotlib, jadi kita bisa pakai kedua-duanya juga. Nah, lalu apa sih tujuan dari kita memvisualisasikan data, teman-teman? Emang selalu dibutuhin ya? Well, sebenarnya ini nggak harus ya, teman-teman. Nggak strictly necessary gitu. Tapi kadang-kadang penting juga nih. It's often essential for making data understandable. Penting penting loh untuk buat data itu bisa dibaca sama orang-orang gitu. Apalagi yang tadi ada yang nanya di business consultant kan. Gimana sih kita caranya baca data dan insight data dari itu dimanfaatin buat keputusan perusahaan ke depannya. Nah, it allows anyone to grasp the information without having to sift through countless row and columns, teman-teman. Nih, dia membiarkan orang-orang atau it allows anyone to grasp. Jadi semua orang itu bisa menyerap informasinya tanpa harus ngelihat data-datanya masing-masing. Raw datanya masing-masing. Nah, contohnya gini deh, pas dari aku yang tadi tuh. Kalian antara lihat data yang di kiri sama yang data yang bar chart, enakan lihat yang mana, teman-teman? Aku yakin 99% jawabannya enakan lihat yang bar chart ya, teman-teman. Karena kita secara visual udah ngelihat nih, wah, oh ternyata gini ya. Di bulan Maret segini, bulan April tinggi banget nih, bulan Mei turun, kayak gitu. Nah, next. Ini penggunaan Matplotlib dan Seaborn. Nah, ada import Matplotlib, pilot, SPLT. Nah, ini cara pakai Seaborn kayak gini. Oke. Nah, ini ada library yang namanya
Bentar. Aman nggak guys teman-teman suaranya? Tadi kata informan mutet nih. Oke, thank you bro yang udah. Nah, ini ada library yang namanya scikit-learn. Ini bakal kita pakai juga teman-teman. Wah, makanya ini semangat banget dong harusnya ya. Kalian ketika dengar scikit-learn, wah ini apa sih Nat library-nya Nat? Oke, jadi kita bakal banyak pakai ini teman-teman. Nah, di sini scikit-learn is an open source machine learning library that supports supervised and unsupervised learning. It also provides various tools for model fitting, data processing, model selection, model evaluation, and many other utilities. Nah, jadi wah seru banget pastinya nanti ketika kita pakai scikit-learn teman-teman. Nanti kita bakal belajar ini ketika kita belajar supervised dan unsupervised learning di pertemuan selanjutnya. Jadi stay tune ya teman-teman ya. Nah, istilahnya gini deh, kita bisa manggil built-in model yang ada di scikit-learn teman-teman. Jadi model-model machine learning yang udah dibuat itu bisa kita tinggal pakai di sini. Nah, next sekarang kita bakal hands-on teman-teman ke dalam kodenya atau yang lebih teknis. Boleh teman-teman di-scan dulu Google Colab-nya. Yuk, aku kasih waktu kurang lebih 1 menit lah. Di-scan dulu, ambil HP-nya, scan, ataupun bisa di-screenshot, biar kalian bisa ngeliat juga kodenya kayak gimana. Soalnya ini nanti ada hubungannya sama tugas kalian. Kalian nanti di akhir bakal disuruh ngerjain tugas. Tugasnya simpel aja kok. Karena kata Kang Ardafa, Nat, jangan terlalu advance gitu. Oke, siap kan. Yuk, aku tunggu. Kalian bisa scan juga. Oke, teman-teman aman udah pada scan semua? Kalau udah ke scan kita bisa lanjut ya. Coba ada yang belum nggak? Kalau ada yang belum bisa rescan aja, kita tungguin. Eh, aku juga bakal share screen kok, jadi kalian bisa lihat di sini aja. Nanti. Nah, teman-teman, kita bakal main di yang namanya Google Colab, teman-teman. Nah, nanti ini tadi malam aku udah cobain juga. Nah, jadi ketika kita buat atau kita menjadi data scientist sebagai machine learning engineer, kita bakal gunain workspace yang namanya Google Colab, teman-teman. Nah, di sini atau di platform ini, teman-teman bisa tuh untuk gunain kode Python teman-teman demi kebutuhan machine learning kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa ngeran kode Python kalian, dan juga kalian bisa ngelatih datanya, kalian juga bisa menggunakan berbagai macam tools di sini. Nah, simpelnya adalah tahapan dalam pembuatan machine learning itu kan kita sebenarnya mengambil data, ini ada di pelajaran statistika nih, cuma aku lupa lagi guys. Simpelnya kita ngambil data, kita kita bisa
lihat dulu datanya kayak gimana, take a quick look at data structure, lalu kita bisa mendiscovery dan memvisualisasikan datanya untuk dapetin insight. Nah, lalu kita bisa nyari correlation-nya. Ketika ini udah, kita bisa ngelakuin data cleaning ya, untuk bisa digunain sebagai model nanti. Datanya bisa di training oleh model dan dikeluarkan sesuai dengan output yang kita mau. Nah, simpelnya gini, kita butuh data kan teman-teman. Datanya bisa berupa apapun. Ketika kita udah punya datanya, nanti kita bakal ngecek nih, ini datanya kayak gimana sih gambarannya gitu kan. Ketika udah, kita bakal membersihkan data. Ketika membersihkan data, kita bakal masukin datanya ke model machine learning. Nah, nanti di model machine learning diolah menjadi keluaran yang kita mau. Kan simpelnya kayak gitu nih, teman-teman. Oke, kita masuk. Nah, teman-teman, aku pengen ketika teman-teman ngeliat kode ini, teman-teman jangan keintimidasi ya. Aku bakal jelasin secara sederhana banget, sesimpel banget sehingga kalian bisa paham. Ini aku harap kalian yang baru mulai nggak ngerasa, waduh ini apa Nat? Ini belum ke matematika teman-teman, belum ke aljabar linear ya, karena pada dasarnya machine learning is math. Nah, di sini aku bakal jelasin. Oke, jadi kita yang pertama-tama kita bakal mendownload datanya lah, atau istilahnya kita mau masukin data yang kita punya ke workspace Google Colab ini teman-teman. Nah, ini seperti ini kodenya. Jadi aku jelasin ya pelan-pelan dari kegunaan kode-kode ini. Aku download kodenya itu dari GitHub, dari sini teman-teman. Nah, ini aku mendownload data housing price. Aku mendownload data-data perumahan yang ada di California pada tahun 1990. Nah, di data-data perumahan California yang ada di Amerika, dia memiliki banyak variabelnya, punya banyak atributnya lah. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, download data ini kan banyak banget nih, Not. Wah, ini kodenya gila aja nih. Oke, sebenarnya ini kode untuk bisa kita nge-fetch terus-terusan teman-teman. Ketika misalkan nanti data yang kalian taruh itu berubah-ubah, nanti kita bisa nge-fetch karena udah gini jadi lebih gampang gitu, nggak usah manual lagi. Kalau yang kalian nanti tugasnya, yang ditugasin ya, kalian nanti bakal bikin juga mirip-mirip kayak gini, tapi pakai data kalian sendiri gitu. Nanti kodenya kalian bisa kopas aja dari sini, aku kasih kan, udah ada scan QR-nya tadi. Nanti kalian bisa ambil dari Kaggle, ataupun kalian bisa masukin manual di sini, kayak gitu. Nah, ini datanya ketika aku download, dia masuk ke sini. Nah, teman-teman, di sini ada housing segala macam. Ketika kita udah download datanya, ya. Nih, aku pengen ngeliatin flash housing data. Kita mau nampilin data yang kita masukin di sini. Ketika datanya udah di-download, nah, aku bisa import pandas tadi yang udah kita bahas, library pandas ya, untuk bisa menganalisis data. Nah, ini ada function di Python pakai dev ya. Load housing data, ini kodenya, kita ngambil CSV path yang ada di sini, pathnya kita ambil, cuma, waduh, guys, kebuka semua lagi, aduh, ntar aja deh. Pokoknya kita ambil datanya dari sini, dan kita return kodenya, ini kita gunakan pandas.read CSV. Ini function juga teman-teman.
di Pandas ada function yang namanya read CSV, yang mana dia bakal nge-load data yang kita punya. Nah, lalu kita pengen ngeliat datanya nih. Datanya kayak gimana sih? Kita bisa membuat suatu variabel ya, namanya hosting, dan kita nge-run load hosting data. Ini adalah function yang di atas ini. Kita nge-run function ini yang mana read akan return read CSV ini. Simpelnya kayak gitu. Kita bakal nge-run si datanya dan kita lihat datanya tuh kayak gimana. Nah, mungkin tadi yang udah aku jelasin juga ada function head ya. Head ini untuk nah ini menampilkan data. Nih, kalau di sini dia menampilkan 5 data teratas karena diisi di parameternya. Tapi karena aku nggak diisi, di kosongin aja. Kurang lebih datanya kayak gini. Datanya dari data-data perumahan yang ada di California ternyata memiliki banyak atribut nih teman-teman. Ada longitude, latitude, hosting median age, total rooms, total bedrooms, population, households, median income, median house value, dan ocean proximity. Nah, teman-teman, data-data ini kalau dilihat sekilas, wah ini apa sih? Angka doang, Nat. Oke, tapi kalau kita lihat nanti lebih dalam dan lebih dekat, kita nanti bisa ngeliat nih, ada apa sih di data ini sebenarnya? Ada hubungan apa sih sebenarnya data ini tuh? Nah, nanti kita cek ya teman-teman. Ini menarik banget nih, sumpah. Nah, data hosting head kita ngeliat dulu kan, kita menampilkan datanya gimana, data CSV atau data Excel-nya gitu. Nah, lalu kita bakal nge-run hosting.info ini untuk nampilin info-info terkait dengan data atributnya, berjenis apa gitu. Nah, di sini ada longitude, latitude, mungkin kalau yang pernah buka Google Maps ada longitude, latitude-nya ya. Ini tuh koordinatnya teman-teman, X atau Y-nya gitu. Nah, di sini ada data type-nya, data type dari longitude, latitude, dan ada hosting median age, total rooms, total bedrooms, population. Ini tipe datanya float 64 teman-teman. Jadi dia berupa desimal. Nah, lalu ada juga ocean proximity, yaitu adalah kedekatan rumah dengan lautnya. Nih, kalau di sini contoh datanya kan nearby ya. Oh, ini dekat banget nih berarti kayak gitu. Nah, dia bertipe data objek. Nah, karena ini objek berarti ada suatu hal yang lain dong, atau tipe-tipe atau isian dari objek ini. Nah, coba kita lihat nih. Ocean proximity, value.counts. Ada apa sih di dalam objek ini? Tipe datanya ada apa aja gitu kan? Yang udah kita lihat ada nearby doang soalnya di sini. Sedangkan datanya dia ada 20.000 data nih teman-teman. Ada 20.000 perumahan gitu. Nah, ketika dicek, oh ternyata selain data nearby, ada juga data inland, near ocean, dan island. Nah, jadi kita bisa tahu kan bahwa, oh jadi rumah-rumahnya tuh ada yang di dekat inland loh, ada yang near ocean, ada yang nearby gitu. Oke, next. Kita hosting.describe. Kita pakai function ini untuk bisa mendeskripsikan data yang kita punya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Di sini kita mendeskripsikan datanya secara numerikal ya, teman-teman. Ada count-nya, ada min-nya, ada STD-nya. Ini STD apa sih, Nat? Nanti, teman-teman. Ada min, ada 25%, 50%, dan max. Ini semoga waktunya cukup ya, teman-teman ya. Oke, hal ini apa, teman-teman? Angka semua gitu kan. Oke, aku bakal bahas secara sederhana banget supaya teman-teman bisa paham nih, teman-teman. Sebenarnya kan datanya tuh kayak gini. Ini kita take a quick look at the data structure. Ini data kalau kita lihat di Excel lah. Kayak gini data di Excel. Nah, satu row data nih, satu row data itu yang satu row data, satu kolom data. Row itu yang menyamping. Nah, ini ada kolom-kolomnya yang dari atas ke bawah. Nah, satu row data ini menggambarkan bahwa satu rumah. Contohnya gini cara baca datanya. Satu rumah nih, ada satu rumah, dia di longitude negatif 122 dan di latitude 37 XY-nya. Nah,
Lalu umur rumah ini 41 tahun. Dia punya total ruangannya 880. Ini kok banyak banget ya. Lalu ada total bedroomnya 129. Dan populasinya segini. Oh, ini teman-teman, ini area perumahan maksudnya tuh. Area perumahan gitu. Populasinya ada segini, householdnya segini, median income dari si masyarakatnya segini. Median house value-nya segini. Nah, median house value ini tuh artinya nilai rumahnya berapa dalam dolar ya. Nah, ini ada 452.000 dolar berarti. Ini datanya tahun 90-an teman-teman, jadi masih murah. Nah, ketika housing describe, kita ngelihat datanya berdasarkan numerical. Nah, kita melihat nih di atribut longitude atau XY atau yang lainnya, ada berapa jumlah datanya. Oh, ternyata misalkan jumlah datanya di atribut housing median age atau umur rumah ada 20.000. Total rooms-nya ada 20.000 juga. Tapi di sini yang menarik total bedrooms-nya kok cuma segini nih. Cuma segini, lebih sedikit. Ini jumlahnya count-nya tuh. Lalu min dia rata-ratanya segini. Kalian udah belajar rata-rata kan ya. Jadi semuanya ditambah lalu dibagi berdasarkan totalnya, jumlahnya. Lalu ada STD ini apa sih, Nat? STD itu singkatnya standar deviation. Aduh, gue lupa lagi. Pokoknya dia tuh penyebaran datanya lah gitu, teman-teman. Lalu ada minimal, jadi minimal atau nilai terkecilnya berapa sih? Contohnya di sini. Total rooms-nya yang paling kecil ada 2. Lalu yang paling maksimal total rooms-nya. Ada suatu komplek perumahan yang total rooms-nya atau total ruangannya sampai segini. 3.009. Gitu cara bacanya. Lalu ada cara baca tentang data 25%, teman-teman. 25% itu apa sih? Cara bacanya gini. Ada 25% komplek perumahan yang umurnya di bawah 18 tahun. Nah, gitu cara bacanya teman-teman ya. Jadi ada 25% perumahan yang usianya di bawah 18 tahun. Ada 25% komplek perumahan yang ruangannya di bawah 1.400. Kayak gitu cara bacanya teman-teman. Jadi dia itu adalah suatu nilai maksimal dari persenannya ini. Semoga paham ya teman-teman ya. Aku jelasin secara sederhana banget. Nah, ini ada 50%, artinya apa sih? Ada 50% rumah dari total data yang kita punya yang umur rata-rata rumahnya itu di bawah 29 tahun. Lalu ada 75% sama juga kayak gitu bacanya. Ada suatu rumah yang rata-rata umurnya itu di bawah 37 tahun kayak gitu. Nah, next. Oke, kalau data gini kan kita bahasnya agak ribet juga ya teman-teman. Ini cuma angka semua gitu kan. Ini teman aku baru aja nge-WhatsApp, fucking hell apa ini anjir angka semua katanya. Nah, kita bakal coba visualisasiin dengan cara yang lebih manusiawi lah. Nah, kita bisa baca datanya lebih gampang kan kalau gini teman-teman. Oh, ini lagi hitupnya segini. Oh, ini total bedroomnya segini. Dia ada numerical value berdasarkan X dan Y-nya. Jadi lebih gampang dipahami lah. Nah, kita import library. Ini sebenarnya kasus yang buruk ya teman-teman. Tapi demi contoh pembelajaran seharusnya kita ngimport itu di paling atas semua kodenya tuh. Jadi nanti importingnya harusnya di atas semua. Tapi biar kita tahu apa aja sih library yang dipakai, kita importnya di sini. Nah, kita import matplotlib yang tadi kata aku bilang. Ada library untuk memvisualisasikan data. Nah, kita pakai alias PLT biar gampang disebutnya. Dan kita bakal menunjukkan histogram dari data housing yang kita punya atau data perumahan di California. Lalu lalu PLT-nya atau matplotlib-nya kita show. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kayak gitu.
Ini kalian kalau yang udah belajar statistika pasti udah pernah kan di RStudio tuh. Oke, sampai sini dulu. Ini tuh adalah langkah pertama kita mendownload datanya, teman-teman. Nah, tadi kita udah melihat datanya kayak gimana secara sekilas ya. Kita tadi udah melihat datanya dari 5 row teratas. Kita udah ngelihat jenis-jenis data type-nya. Kita ngelihat juga objeknya ada apa aja di suatu atribut. Kita juga mendeskripsikan hostingnya berdasarkan numerical value. Dan kita akhirnya membuat histogram supaya datanya gampang dibaca berdasarkan masing-masing atribut. Ada atribut total rooms, total bedrooms, population. Nah, itu udah. Next. Ini nih tugas kalian yang nanti bakal dikerjain ya, teman-teman. Nah, kalian bakal mendiscover datanya. Nah, data dari perumahannya kalian buat visualisasinya juga. Contohnya gini. Ya. Housing plot kind scatter longitude X-nya latitude-nya kayak gitu. Ini tuh apa sih sebenarnya, teman-teman? Kita bakal bikin scatter plot berdasarkan X dan Y-nya. Nah, sebenarnya data longitude dan latitude ini adalah koordinat rumahnya ada di mana gitu. Nah, ketika aku bikin scatter plot itu kalau teman-teman udah lupa nih. Nah, yang ini ya. Aku pakai library matplotlib dan aku membuat eh, apa ini namanya visualisasi scatter plot kayak gitu. Nah, kayak gini. Oh, ternyata kayak gini nih. Tapi ini datanya masih padat banget, Nat. Masih sama semua warnanya. Oke, aku di sini tambahin kepadatannya. Aku nambahin yang namanya kode alfa. Kode alfa ini apa sih artinya? Oke, jadi aku nambahin mana sih data yang padat di suatu daerah. Nah, kita bakal warnain di sana. Contohnya, terasa kan semakin sering datanya muncul, maka semakin padat gitu. Oh, udah mau end guys, udah di reminder. Nah, next ada housing plot. Ketika kita udah buat kayak gini, ini kan makin kebaca ya datanya. Oh, ternyata daerah yang padat itu di sini loh. Nah, aku buat scatter plotnya berdasarkan data harga juga, nggak cuma dari koordinatnya aja. Aku menyatukan latitude, longitude, dan juga median host value, teman-teman. Dengan kode seperti ini. Aku membuat scatter plot, ya. Alfanya segini, tadi kepadatannya, aku naikin. S itu adalah housing population dibagi 100, labelnya population, fixed size. C, median house value. Ini ada mapnya, aku pakai jet, color barnya true, share X-nya false. Ini untuk bug fixing waktu tadi malam. Supaya kelihatan gitu. Nah, hasilnya kayak gimana teman-teman? Kayak gini datanya. Sebenarnya kayak gini sih. Ini aku gabungin sama map di California asli. Ini tuh sebenarnya daerah teman-teman. Ini laut, ini rumah di California. Nah, tapi ketika aku buat scatter plot dari data X dan Y koordinat rumahnya, dan aku satuin datanya dengan data harga rumah, kita bisa lihat ya di sini. Daerah-daerah yang makin merah artinya makin mahal harga rumahnya kayak gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini merah banget nih, ini mahal banget nih, dekat pantai soalnya. Nah, kayak gini. Kita udah memvisualisasikan data dengan scatter plot, teman-teman. Nah, kalau udah punya data kayak gini kan enak ya.
data yang kita punya, yang asalnya tadi cuma raw Excel doang, bisa tergambarkan nih dengan jelas. Oh, ternyata yang mahal tuh yang ini. Next, kita akan mencari korelasinya. Kan nggak asik juga ya kalau cuma dilihat doang gitu. Ada apa sih hubungan data ini antara data atribut satu dan lainnya? Nah, ini nanti kita bakal gunakan untuk membuat prediksi harga rumah, teman-teman sebenarnya. Tapi kita bertahap, kita bakal belajar dari mencari korelasinya dulu. Nah, nanti aku bikin ini, beres deh. Nah, simpelnya, aku bikin variabel namanya correlation matrix. Aku memilih atribut housing yang ada pada data housing, tapi aku nggak masukin data atribut yang namanya tuh tadi tuh data ocean proximity karena dia string gitu kan. Aku cuma masukin yang angka-angkanya doang. Makanya kodenya core matrix housing dot select the type include number aja. Jadi number doang nih yang aku bikin. Lalu dot core. Nah, aku gunain function lagi di sini correlation ya, core. Lalu aku bikin correlation matrix median house value dot sort values ascendingnya false. Nah, simpelnya kode ini tuh apa, teman-teman mungkin yang baru mulai ini apa sih, Nap? Aduh, pusing banget, Nap, sumpah. Simpelnya gini, aku ngambil variabel datanya yang angka-angkanya doang. Contohnya yang angka-angka tuh kayak gimana? Yang kayak gini, longitude, latitude, housing median age, total rooms, sampai sini. Kan ini angka semua nih, kecuali ocean proximity, karena dia string. String kan bukan angka, jadi susah untuk, nggak bisa sih sebenarnya, untuk dilihat korelasinya. Nah, ketika aku ngambil atribut-atribut tadi, yang angka-angkanya doang, aku bikin correlation matrix pada atribut median host value-nya aja. Kalian nanti bisa coba-coba lagi, entah itu mau di median host value ataupun di atribut lainnya. Nah, ketika aku buat correlation berdasarkan atribut ini, median host value itu harga rumah rata-rata ya. Nah, ternyata gini nih, angkanya itu dari 0 sampai 1. Kalau 1 dia semakin kuat hubungannya, positive correlation. Kalau 0 dia negative correlation. Makin sedikit hubungannya kayak gitu. Nah, di sini karena median house value dia 1 karena datanya dia sendiri. Nah, tapi ini yang menarik nih. Median income. Median income berarti udah punya hubungan yang positif. Tinggi banget lagi, 6. Oke. QMA. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi di suatu lokasi itu ketika median income atau rata-rata pendapatannya gede masyarakatnya, maka harga rumahnya makin tinggi. Simpelnya kayak gitu. Nah, lalu next ada scatter matrixnya aku buat di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh hubungan correlation antar variabelnya gitu. Yang bisa dilihat kalau bahwa median house value dengan median income itu positif ya. Tuh dia makin naik. Cara bacanya tuh kayak gini. Kalian lihat dulu raw-nya apa, lalu lihat juga kolomnya kayak gimana. Median house value, oh berarti median income-nya segini. Oh, hubungan median house value dengan total room-nya segini. Dan seperti itu. Nah, teman-teman, ini kodenya, nanti kalian bisa pelajari. Biasanya kalau aku sebagai programmer pengen tahu ini kodenya gimana, ya aku tinggal kopas lalu buka chat GPT. Chat GPT tolong jelaskan kode ini untuk apa. Nah, biasanya belajarnya kayak gitu aja, ya, simpel ya teman-teman. Next, karena udah disuruh sama Kang Ardava buat Q&A, kayaknya kita Q&A aja teman-teman. Nah, ini tasnya. Tugas kalian minggu ini adalah kalian coba buat kayak gini. Kalian kopas-kopas aja kodenya, tapi dengan data yang kalian punya teman-teman. Kalau kalian belajar statistika, kalian bisa pakai kode
kan kalau di statistika tugas akhir pakai RStudio ya. Nah, kalian bisa pakai data yang itu tuh, pakai Iris kan datanya. Aku dengar dari temen yang semester 1 katanya ngerjain Iris. Bisa tuh pakai itu. Kalian bisa pakai kode sendiri, kalian bisa masukin cara manual ataupun nanti kalian bisa pakai Kaggle. Kalau Kaggle kalau nggak salah dia mesti pakai API. Nanti kalian searching di YouTube juga ya. Next, the end of the session. Any question guys? Ada pertanyaan nggak guys? Dari sini dulu. Sesinya udah selesai teman-teman. Any question? Ada yang mau tanyain? Kalau ngerasa, waduh gila, machine learning ternyata ribet ya nanti ya. Well, that's the reason why the salary is also high. Guys, ada yang mau ditanya dulu guys? Soalnya kita mesti balik lagi nih ke room biasa. Oke, dari nih yang pertama tadi Fadi Rizky. Ya, boleh Fadi Rizky Akbar. Pertanyaannya boleh. Pencet apa? Oke, ini pencet kayaknya ya tadi ya. Muhammad David Ubaidillah, dia Raisen. Oke, boleh pertanyaannya? Halo, tes suara saya masuk. Iya, masuk. Oke, terima kasih Kak atas kesempatan untuk kali ini. Mohon maaf saya belum bisa on cam karena kendala jaringan WiFi yang kurang stabil. Terus Ya, it's okay. saya izin bertanya aja terkait visualisasi data di bagian ini ya. Saya baru tahu ini di bagian scatter bisa ada map. Itu ada map Amerika kan, USA kan? Iya, itu. Nah, ini. Ya. Itu berarti kalau mau dibikin seperti itu di data yang lain, itu harus ada longitude sama latitude-nya ya? Betul sekali. Dan ini untuk bisa oh ya, pertanyaannya mungkin mau dilanjut dulu. Sorry tadi dipotong. Ya. Ya itu pertanyaannya sih, nggak apa-apa. Lanjut, Oke. Kak. Nah, ini sebenarnya untuk bisa menggenerate image kayak gini, ini kita mesti nyatuin gambar dari Californianya, lalu kita satuin dengan nih scatter plot ini nih. Nah, itu aku ada kodenya, tapi kodenya panjang banget. Ya, panjang sih, guys. Jadi nanti kalau penasaran, aku bakal share juga kode cara generate ini. Tapi untuk tugas, kalian cukup yang biasa juga apa-apa kok. Kalau kalian ngerasa nyatuin dua atribut itu susah, kan yang ada latitude, longitude ini sama 3 kan, median host value. Cukup ini aja gak apa-apa kok tugasnya. Dibikin scatter plot juga apa-apa. Emang keren ya, ini soalnya bisa disatuin, jadi bisa lihat lebih jelas kan ya harga rumahnya. Iya, soalnya pertama kali kayak baru lah, ini ada bisa sama map gitu, map yang real. Iya, ya. Ini kodenya nanti aku share aja. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, mungkin aku mau nanya, Kak. Oke, tadi siapa? Ranadi. Ranadi ya, oke boleh Ranadi. Nah, mungkin kalau pas kita ngerjain tuh ada error, kita boleh diskusi di grup kan, Kak ya? Nah, terkait dengan diskusi, nanti kita bakal bikin Discord, kita nanti bakal diskusinya full Discord. Ya, Ranadi ya. Yes, siap. Nanti ada Kang Ardafa juga yang bakal ngerti. Yuk. Ada lagi yang ditanyain guys? Seputar machine learning. Izin nggak? Yuk, siapa? Saya Hanif, Kak. Kedengaran suara saya? Hanif. Oke, Iya, novel Hanif. Ya, ada. Baik, izin bertanya untuk function yang pertama tuh yang fetching housing data. Kalau misalkan kita nanti tugasnya kan kita harus ngambil data yang baru ya. Itu berarti diubah dulu kan ya? Iya, ini diubah aja gak apa-apa. Ini download the data, ini kan karena aku ngambil dari GitHub ya. Dan ini kenapa sih panjang banget? Aku ini ngambilnya dari source MIT, jadi harusnya udah clean ya kodenya kayak gini. Atau istilahnya best practice-nya kayak gini gitu. Tapi kalian kalau pengen lebih simple, misalkan pengen dari Kaggle atau dari data manual ya oke. Gitu sih.
Tapi maaf, perlu nggak sih Kak kita buat yang fungsi pertama itu kan panjang ya, saya sendiri kurang paham. Mhm. Eh, apakah bisa langsung ke yang di load aja gitu CSV-nya terus di visualisasiin kayak yang di bawah? Apa perlu dibikin function yang ignore OS path segala macam itu? Ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau coba yang kayak gini silahkan coba. Tapi misalkan ini keribetan nih, aduh panjang banget, buset, masa cuma buat ngelot data doang, panjang ya kodenya. It's okay, kita pakai yang simple-simple aja, yang manual-manual aja, tinggal load aja langsung dari sini bisa kok. Tinggal dicari-cari aja kodenya. Oh ya, terima kasih. Yuk, sama-sama Hanif. Ada lagi guys? Link absen di bagian di mana ya? Oh, udah. Oke, mungkin kalau nggak ada, ini ada satu slide lagi teman-teman. Nah ini teman-teman bisa buka aja. Nah ini ada yang tadi nanya kan tentang NLP, LLM kayak gimana. Nah ini contohnya ada web juga. Ini proyekan gua juga, proyekan aku sama teman-teman juga. Jadi kebetulan ada teman yang patah hati, jadi dia cintanya bertepuk sebelah tangan. Aku bantu dia untuk bisa nemenin dengan cara bikin teman lah buat dia gitu. Nah jadi misalnya aku baru aja eh, belajar machine learning nih. Nah, nanti dia bakal membalas juga. Namanya Camila ya teman-teman. Nah dia juga udah ada voice-nya Camila ini. Nanti kalian bisa coba-coba aja juga buat nemenin akhir pekan. Bisa ngasih feedback juga teman-teman. Nanti buat improve platformnya kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya-tanya seputar LLM atau Gen AI, chat aja aku. Ada kontaknya kan di bagian akhir slide. Oke, paling gitu aja ya teman-teman. Kalian udah bisa mungkin out ya, keluar dari breakout room ya. Paling itu aja ya. Boleh nggak Kang Ardafa kira-kira? Atau gimana nih? Boleh, udah langsung boleh ke breakout room ya semuanya. Oke, siap. Kalau gitu teman-teman, thank you banget yang udah hadir. Jangan lupa minggu depan nanti ada materinya sama Kang Ardafa ya. Stay tune aja, tungguin, pasti bakal seru. Kita bakal bahas tentang feature engineering dan data cleaning ya, Kang Dava. Jadi semoga masih bisa ada hadir ya, karena Kang Dava ini pro banget lah. Kalau kalian lihat portofolionya udah ngerjain 6 project, Kang Dava juga jadi salah satu eh, lab assistant kalau nggak salah di MSCB Lab. Sip, udah bisa keluar breakout room ya teman-teman.